harusnya tadi ke poin Araja, tapi dia terlewat, diminta untuk menuju poin Openg. Ternyata juga pesawatnya tidak menuju ke poin Openg. Faktual proses investigasi sampai sekarang yang kami lakukan. Lanjut, bukan ini, langsung halaman, terus, bukan. Nah, lanjut. Jadi tadi sudah disampaikan pada tanggal 17 Januari 2026 pesawat ATR registrasi PKTHT pukul 8.08 terbang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Udara Sultan Hasanuddin. Perlu saya sampaikan di sini bahwa penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta kami sudah menginterview dari teman-teman dari IAT bahwa pesawat dalam kondisi baik, tidak ada keluhan, termasuk keluhan masalah engine yang sebelumnya ada 3 hari sebelumnya ada keluhan masalah engine. Ketika penerbangan terakhir tidak ada keluhan. Mendekati Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pilot telah diberikan izin pemandu lalu lintas penerbangan ATC untuk melakukan approach menggunakan instrumen landing system runway 21. Kami juga akan mencari tahu runway in use-nya ketika itu apa alasannya dipakai runway 21, Pak. Kami tidak bisa jawab kenapa tidak runway 13 atau 03 atau yang 31. Kami sedang melakukan pengumpulan data. Jadi memang prosedur untuk runway in use itu ada SOP-nya khusus, mempertimbangkan arah angin dan segala macam, sehingga kenapa dipilih saat itu runway 21, kami belum bisa menjawab. Lanjut. Nah, ini yang putih adalah rute pesawat ketika terjadi kecelakaan tersebut. Rute yang kuning tadi yang disampaikan Direktur Airnav bahwa standar terminal arrival route yang untuk runway 21 itu harus dimulai dari Araja, titik Araja. Jadi kenapa pesawat datang dari arah barat tadi menuju ke utara untuk menuju ke titik Araja, Pak. Jadi standar prosedur approach pendaratan runway 21 itu dimulai dari poin Araja. Itu standarnya. Kemudian harus menuju ke poin Openg, terus Kabib masuk ke panduan pendaratan secara otomatis di arah, bisa ditunjukkan Pak Oni dengan mouse. Ya, jadi prosedur pendaratan untuk runway 21 dengan ALS itu melalui poin Araja, terus masuk ke poin Openg, terus melanjut ke Kabib dan masuk ke panduan otomatis untuk landing system ALS. Jadi diharapkan ketika berpotongan dengan ALS, alat panduan otomatis itu akan membelokkan otomatis pesawatnya menuju bandara, Pak. Dengan cara terbang IFR, Instrument Flight Rule. Jadi mau visibility-nya minima atau clear, dia tetap harus pakai instrumen flight rules ketika terbang dengan ALS runway 21. Jadi nanti ketika dia mau darat, katakan di atas tadi ada awan 1800, nanti ketika di ketinggian 500 baru dia akan cancel otomatis panduan untuk otomatis landingnya atau pendaratannya. Jadi di sini pesawat harusnya tadi ke poin Araja, tapi dia terlewat, diminta untuk menuju poin Openg. Ternyata juga pesawatnya tidak menuju ke poin Openg, kami juga belum bisa menyampaikan kenapa alasannya. Dari poin Openg itu diminta untuk menuju ke Kabib supaya bisa intercept localizer untuk automatic landing systemnya.
tapi ternyata pesawat juga terus terakhir pesawat berbelok ke kanan. Nah, terakhir komunikasinya bahwa ATC menanyakan apakah dia berbelok ke kanan dengan heading 245. Diharapkan dia heading 245 itu bisa memotong ALS itu sehingga otomatis alat panduan pendaratan otomatisnya bisa bekerja, Pak. Nah, tapi di situ keburu pesawatnya sudah crash. Tapi menjawab pertanyaan Pak Ketua, apakah di pesawat ada alat peringatan untuk gunung? Ada namanya TOS, Pak. TOS itu Terrain Awareness Warning System. Jadi kalau pesawat mendekati gunung, alat itu akan bekerja. Dan apakah alat itu bekerja apa tidak? Jawabannya ada di black box. Maka kami perlu menemukan black box tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah cuaca tadi seperti disampaikan Bapak BMKG, di sekitar Araja memang ada awan cumulus nimbus. Mungkin kami juga tidak tahu kenapa pesawat tidak menuju Araja, mungkin ada alasan yang kami akan cari alasannya kenapa pesawat tidak menuju poin Araja tadi. Memang di situ kalau dilihat dari gambaran cuaca 2 menit sebelum pesawat hilang kontak di radar adalah cuacanya seperti ini. Ini yang kami dapat dari BMKG. Jadi memang ada awan cumulus nimbusnya di area kecelakaan. Baik Pak Suryanto, Kepala KNKT, saya pikir cukup Pak. Sudah Bapak menjelaskan, hanya memang pertanyaan besar di kepala kami, ada 4 sisi pesawat ini punya pilihan untuk mendarat Pak. Ada 4 sisi, utara, selatan, timur, barat. Tapi kenapa justru di utaranya ada gunung? Kenapa kok masuknya dari arah gunung, tidak utara selatan atau dari arah timur? Maksudnya timur barat atau dari arah selatan? Ini pertanyaannya Pak. Memang kalau tadinya hanya 1 runway Pak, berarti kan hanya 1 saja pilihannya. Kalau nggak dari ujung sebelah sana, sebelah sini. Tapi ini kan ada 2 runway Pak. Dia cross lagi tuh runway-nya Pak. Kalau nggak bisa dari sini, begini dong. Begini atau dari sini. 3 mata angin pilihan. Dan itu tidak ada obstacle Pak. Hanya arah angin saja yang dilawan, kecepatan angin. Tapi dari arah utara itu awan, gunung, dan angin di sana. Kenapa milih dari arah utara? Itu pertanyaannya. Yang ngomong ke saya juga pilot Pak. Tolong. Atau kalau tidak Pak, kenapa tidak mutar di laut? Tolong. Karena gunung itu diliputi awan. Pertanyaannya. Ini mungkin ATC perlu cermati secara mendalam, Pak Direktur Utama, Kapten, cermati betul ini, karena kita tidak mungkin mindahkan bandara ini hanya dengan kejadian kecelakaan pesawat ini. Bandara ini akan tetap ada, sudah ada 2 runway di sana. Ya, tentu kecerdasan kita menggunakan bandara ini dengan segenap seluruh unsur yang ada terlibat di dalam pendaratan pesawat ini. Saya pikir ini cukup teman-teman sekalian, tinggal kita tunggu nanti hasil investigasi dari KNKT dan kita berharap Pak black box-nya ini bisa ditemukan dan seluruh penjelasan dari pertanyaan yang kita ajukan tadi bisa dijawab dari andai kata nanti black box-nya bisa kita temukan. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sudah penjelasan dari pemerintah terkait dengan kecelakaan pesawat ini dan juga terkait dengan kesuksesan penanganan Nataru. Walaupun sukses Pak, tetap aja angka kecelakaan itu masih cukup tinggi ya. Dan saya rasa masih perlu perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.